kita terjun lapangan, kita kumpulkan informasi dari hasil ini yang seperti Maya tanyakan tadi. Nah, bukan hanya kualitatif, menggali informasi dari penelitian. Jadi sama saja, kita tetap akan mengacu pada penelitian terdahulu atau siapa yang sudah pernah meneliti ini, maka kita akan menggali informasi tentang bagaimana cara dia menggali informasinya, datanya seperti apa, penyajiannya bagaimana. Nah, apakah nanti kita ada persamaan dan berbeda, bisa kita sebutkan seperti itu. Sampelan, itu tentu sampel bedanya. Maka nanti saya sebutkan sampelnya itu dari tingkat SMA berapa orang, atau usia, SMA, atau kategorisasinya dari sisi usia, tidak perlu pendidikan. Nah, itu kan perlu juga kita tetapkan. Berarti kalau untuk tingkat, misalkan kita akan tetapkan ketika orang yang wawancari dari usia tingkat pendidikan SMA, maka silahkan lanjutkan ke pertanyaan ke nomor sekian. Kalau dia usia 20 tahun tentang produk wadah, salah satu produk wadah, berarti dia harus menjawab yaitu kategorisikan juga untuk wawancara dari sisi wawancara tertutup. Kalau sekarang mungkin lebih mudah Google Form ya, kalau sebar angket. Nah, kemudian bagaimana habis itu tinggal kita proses, kita analisis datanya, kita narasikan, bisa dinarasikan. Ya, berlangsung lebih lama kali. Kemudian habis itu buatlah laporan tertulis. Sama saja sebetulnya laporan tertulis, cuma itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung kita mau nyaman kita di mana itu. Biasanya kalau kuantitatif kita akan ribet di awal, kita menyiapkan segalanya di awal. Ketika sudah proses, kuantitatif itu lebih enak, nanti pas prosesnya sudah proses, tinggal analisis aja, itu yang lebih enak, tinggal plak gitu. Nah, kalau kualitatif pelan tapi pasti gitu. Kita nggak perlu persiapan banyak-banyak di lapangan, ya udah ngalir aja gitu. Kita hanya punya satu permasalahan, kita sudah membuat masalah, kita sudah punya rumusan masalah, ya sudah, kita ambil data mentah aja di lapangan. Nah, dari situ baru kita analisisnya, kita kategorisasikan di situ setelah kita mendapatkan semua data yang kita butuhkan di lapangan. Hanya ada perbedaan dan persamaannya. Cuma yang lebih mencolok sih perbedaan di awal persiapan dan pelaksanaan aja. Jenisnya saja pasti berbeda. Namanya kuantitatif dan kualitatif itu pasti berbeda. Karena kalau kualitatif itu kan lebih mendalam lagi sisi pertanyaan-pertanyaannya. Ya sudah, lebih enak kan, apalagi kita menggunakan alat bantu software, ya udah tinggal masukin aja, lebih mudah, cepat. Nah, kalau kualitatif kan kita memberikan narasi itu kan yang agak butuh waktu tersendiri, itu punya kenikmatan tersendiri kalau kita menggunakan studi kualitatifnya itu. Sama-sama deskriptif juga sebetulnya kalau kita narasikan. Bersifat deskriptif, ada kuantitatif, deskriptif, kualitatif gitu aja. Tergantung kita menggunakannya. Dari situ kan kita bisa mendeskripsikan dari hasil tersebut. Sama-sama kita deskripsikan hasilnya. Nah, ini rumusan masalahnya. Biasanya kalau rumus masalah itu topik itu beda dengan judul. Judul kan bisa kita rubah. Judul itu hanya
bahasanya judul itu hanya sebuah kalimat gitu aja. Tapi kalau topik itu agak lebih, topik itu lebih mewadahi dari judul tersebut. Kalau judul itu hanya sebatas judul besar aja. Tapi topik itu lebih apa ya bahasanya? Misalkan bicara mengenai sertifikat halal produk makanan. Topiknya sertifikasi halal produk makanan, itu topiknya. Judulnya apa? Proses sertifikasi UMKM restoran ini ya. Nah, itu kan itu judulnya. Lebih spesifik lagi. Nah, makanya ketika teman kalian misalkan nanti tanyain, kamu membahas apa topiknya, misalkan tentang sertifikasi halal Pak. Iya, sertifikasi halal. Boleh, silahkan bahas cari tentang konsep sertifikasi halal, tentang produk apa, makanan, minuman, atau apa. Nah, karena semua itu basisnya secara sertifikasi halal itu. Misalkan itu makanan Pak, terus mau makan banyak, mau fokus di mana, restoran, hotel, atau wilayah. Nah, baru kita buat kategorisasi. Ini judulnya Pak. Oke, dari topik masuk ke judul. Nah, biasanya kalau rumus semacam itu, pertanyaan itu nanti yang akan kita cari jawabannya di lapangan dalam bentuk karya ilmiah. Biasanya yang umum, kalimat tanya, mengapa, bagaimana, apa, nggak jauh-jauh dari situ rumusan masalah. Dari batasan baru kita membuat rumusan masalah. Biasanya kalau setelah pendahuluan latar belakang masalah dari uraian pendahuluan yaitu dan permasalahan yang sudah digunakan, penulis akan membatasi akan menguraikan permasalahan pertama, permasalahan 1, 2, permasalahan tersebut penulis batasi pada batasan yang kedua. Misalkan ada 4 permasalahan, penulis hanya akan mengambil satu masalah yang di nomor 2, misalkan, atau langsung sebutkan saja nomor 2 apa. Dari situ penulis akan merumuskan permasalahannya, berupa pertanyaan, apa yang menyebabkan, misalkan kita akan bahas mengenai sertifikasi halal. Apa yang menjadi penghambat bagi pelaku UMKM mendapatkan sertifikasi halal? Jadi apa? Ya, kita akan mencari jawabannya di situ. Oh, penghambatnya ini nih, misalkan kurangnya sosialisasi atau tidak pahamnya pelaku UMKM dengan proses sertifikasi. Nah, di situ nanti kita cari jawabannya di situ nantinya. Akan ketemu nantinya. Ciri-cirinya biasanya itu kalimatnya oke dan sudah, dengan apa, mengapa, bagaimana. Pertanyaan singkat, padat, jelas. Itu sudah pasti. Harus singkat, padat, jelas. Nggak boleh ambigu. Itu rumusan masalah itu harus begitu, nggak boleh ambigu. Mengandung nilai penelitian. Artinya pertanyaan itu tereksplisit, benar-benar penelitian. Mengapa sertifikasi halal itu sulit didapatkan? Itu kan pertanyaan juga. Kenapa? Sebabnya apa kok sulit didapatkan? Apa yang menjadi penyebab pelaku UMKM sulit mendapatkan sertifikasi halal? Itu penyebabnya apa? Nggak memenuhi syaratkah, atau nggak paham dengan proses halal ya, kan gitu nantinya. Ciri lainnya mengarah
cara berpikir terhadap topik yang dibahas. Langsung biasanya langsung to the point. Soal sertifikasi hal kan, kan kesulitan akses data, bisa jadi kesulitan tidak paham dengan prosedurnya, bisa jadi gitu. Nah, ini biasanya hubungan antar variabel terjadi. Nah, ini akan dikasih simbol X dan Y. Nah, dependent dan independent. Nah, variabel bebas, nah, ini pengaruh. Nah, biasanya ini kalau berbicara pengaruh itu akan lebih ke kuantitatif. Misalkan pengaruh sertifikasi produk halal, makanan halal terhadap hasil jualan, terhadap penjualan produk, pengaruhnya seberapa besar pengaruhnya. Jadi kan ada variabel bebas dan ada variabel terikatnya, X dan Y-nya. X yang akan mempengaruhi Y-nya nantinya itu. Itu jadi hubungan antar variabel di situ nantinya. Nah, itulah nanti lebih banyaknya ke kuantitatif, biasanya ke kuantitatif kalau ada simbol X dan Y. Jadi seberapa besar pengaruh sertifikasi tersebut terhadap penjualan produk makanan atau minuman tersebut. Oke, teman-teman, itu kira-kira yang saya sampaikan. Terima kasih. Ada yang bertanyain? Berarti kalau kayak gitu yang lebih enak itu apa ya? Metode kuantitatif ya, Pak? Tergantung kita nyaman di mana. Apakah kita nyaman di kuantitatif atau kita nyaman kualitatif? Kalau enak ya enak, berbicara enak dan enak, tergantung persoalan juga nantinya. Kalau kita paham hanya bisa memahami kuantitatif, berarti enakan kuantitatif daripada kualitatif. Nanti jatuhnya akan subjektif juga nantinya. Ya, tergantung personal juga pada akhirnya. Misalkan saya lebih suka kualitatif, enak, kita berdasarkan data di lapangan, ya sudah sesuai fakta yang ada di lapangan, kita ya nggak perlu pikir banyak-banyak. Ada yang pola seperti itu tuh, katanya ini kok jawabannya di lapangan ini kok, nah gitu, ya sudah, ya kita tinggal menyebut, kita kesimpulannya seperti ini, nah karena inilah realitas yang ada di lapangan gitu. Itu kalau yang lebih fokus ke kualitatif. Kalau lebih kuantitatif, nah enakan kuantitatif nah, ya kita tinggal data ini data yang kita dapatkan di lapangan kita masukkan, udah selesai, ya udah itu data yang bicara. Nah, tinggal kita saja kan nantinya datanya ini loh, no. Ini yang kita dapatkan dari lapangan, ini hasil surveinya ini loh. Seberangkat nih pertanyaan ke semua, ke apa, orang-orang yang kita tanyakan. Nah, ini hasil dari jawaban angket yang kita sebar. Nah, seperti ini lah. Sama saja sebetulnya, tergantung kita nyaman di mana. Bukan berarti enakan kualitatif, Pak. Enakan kualitatif, enggak juga. Maka kalau ketika angket itu sendiri, Pak, kan kadang kalau misalnya kita nyebar angket, nanti kan masih dapat premier gitu, Pak. Nanti agar angket yang kita sebar itu kita dapatkan dia itu bagaimana, Pak? Kalau kita nyebarnya manual, kita harus tungguin. Kalau kita menyebar manual, kita tungguin orang tersebut memberikan jawabannya. Kita tunggu sampai selesai orang itu memberikan jawabannya. Ya, ada strategi. Maka kalau sebar angket itu perlu strategi juga. Karena nggak semua orang akan mau tersita waktunya untuk hal-hal seperti itu. Belum tentu semua orang akan mau. Meskipun itu pertanyaan sudah tinggal pilih contreng aja. Pertanyaan tinggal contreng aja belum tentu mau, apalagi yang mikir itu untuk ngetik nulis. Makanya
eh, orang yang penelitian kualitatif itu nggak pusing-pusing, udah ke lapangan bawa recorder atau enggak kayak wartawan aja nulis gitu, ya udah direkam, nanti pulang tinggal rekap, nyari jawaban intinya itu aja. Jadi lebih santai ketika di lapangan kalau kualitatif. Nah kalau kuantitatif harus sabar-sabar di lapangan, nungguin orang-orang selesai, nanti masukin rekap data lagi. Sama saja sebetulnya. Makanya saya bilang tergantung nyaman kita di mana. Pak, Itu, tapi Farid. ada nggak yang Iya Pak, jelas Pak. Gimana, Pak, Mak? tapi ada nggak yang gabungan itu Pak, kuantitatif dan kualitatif, ada nggak Pak? Ada namanya mix method. Nah kemarin Faris, saya kasih satu contoh file jurnal yang kombinasi itu sudah disebar belum ke Faris? Wah, sudah Pak. Mungkin Itu salah satu belum mix dibaca methodnya. Nah, itu salah satu contoh mix method. Enak kalau teman-teman sudah terbiasa melakukan penelitian itu, enjoy gitu. Enjoy di lapangan, baik itu kualitatif, baik itu kuantitatif, santai kerjanya. Surveyor enak, enak kerja surveyor. Kayak Indobarometer itu kan kerja-kerja super angket juga. Indobarometer apalagi yang polling itu. Polling itu kan angket, basisnya angket ya. Mix method itu untuk menjawab kekurangan dan kelebihan dari metode kualitatif dan kuantitatif. Ya. Ada yang janggal lagi? Kira-kira kalau teman-teman saya kasih tugas membuat permasalahan, membuat apa namanya, bikin permasalahan, apa saja tentang permasalahan, kemudian batasi masalah tersebut dan rumuskan masalah. Sanggup gak? Insya Allah Pak. Sanggup. Membuat list permasalahan, terus membatasi masalah, kemudian merumuskan permasalahan. Ya, gimana? PGI Bisa, kalau Pak. gereja Ada yang ditanyain lagi nggak? Besok siapa yang keempat? Yang apa Pak? Materi keempat siapa yang presentasi besok? Yang presentasi besok belum dibagi Pak. Baru dibagi nanti habis program ini. Faris ya? Ya Bang, Insya Faris Allah, ya. Pak, siap. Ya.
Siap Bapak. Oke, besok berarti Faris yang siap. Selanjutnya tinggal dibagi. Gimana? Ada pertanyaan lain nggak? Ya. Oh, yang lain gimana? Ya kalau nggak ada ya kita tutup. Oke, besok Faris presentasi. Kayaknya iya Pak. Yang materi yang keempat kan? Iya. Penjelasan teori kerangka berpikir.